sudah terbagi ke atau tersebar ke kerabat desa sekalian. Pada pagi hari ini juga tim Sapa Desa di Kementerian Desa juga menyampaikan kepada seluruh kepala desa di Indonesia. Jadi kalau yang kepala desa belum sempat mendapatkan selama masa Sabtu dan hari Minggu kemarin, paling tidak hari ini akan mendapatkan Undang-Undang 3 2024. Nah, kita bisa lihat dari bagian awal, ini kita pernah menyampaikan di dalam ruang ini waktu itu masih rancangan ya. Dan karena rancangan tidak bisa muncul gambarnya gitu kan. Tapi di sini kita sudah mulai lihat, sengaja kami susun yang berubah ya. Yang berubah itu yang diberi warna kuning sehingga kita bisa enak untuk membahasnya. Di dalam diktum menimbang misalnya, sebetulnya tidak ada perubahan kalau di bagian yang lain kecuali di huruf C-nya itu ya. Jadi di situ kita ketahui bahwa alasan ya, salah satu alasan pokok kenapa muncul revisi ya, bahkan itu yang menunjukkan ada perubahan itu adalah karena ada Undang-Undang 2 2022 tentang Cipta Kerja ya. Ini sebetulnya isinya juga hampir persis sama dengan Perpu Cipta Kerja. Nah, ada hal yang menarik memang di sana, praktis yang berkaitan dengan Undang-Undang Desa. Perubahannya itu adalah berkaitan dengan badan usaha milik desa, yaitu BUMDes, kemudian menjadi resmi menjadi badan hukum baru di Indonesia. Jadi pasti di dalam revisi Undang-Undang Desa ada pasal tentang revisi hukum desa, ya, pasti, karena itu menjadi diktum menimbangnya. Sebetulnya yang berubah di antara diktum menimbang itu tentang BUMDes itu, meskipun di dalamnya justru lebih banyak yang berubah itu berkaitan pemerintahan desa, tapi menimbangnya ini sebetulnya perubahannya karena BUMDes. Jadi pasti aspek legalnya karena ini, tapi di samping itu kan ada aspek filosofis dan ada aspek sosiologis. Jadi ada tiga pertimbangan itu sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Untuk penyusunan undang-undang perlu ada tiga argumen. Argumen filosofis atau undang-undang dasar, argumen legal dengan adanya aturan-aturan baru sebelumnya, dan argumen sosiologis, yaitu yang berkembang di masyarakat. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut di pasal 2 itu ada yang diubah. Kalau sebelumnya itu penyelenggaraan pemerintahan dan sebagainya, kemudian menjadi desa menyelenggarakan. Jadi desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Seterusnya sampai ke belakang ini sama di pasal 2. Kalau kita lihat di YouTube, perdebatan yang muncul di dalam badan legislatif, itu salah satu alasan pasal 2 ini susunannya ya, susunan kalimatnya dibuat menjadi aktif ini untuk memberikan dorongan gitu ya, memberikan kepastian bahwa desa yang menyelenggarakan. Jadi ini benar-benar desa. Ya. Kemudian di pasal 4 ini ada tambahan ini ya, atau sebetulnya sedikit perubahan ya. Di pasal 4 ini kalau di yang lama kan berarti di situ bagaimana status dan kedudukan desa di dalam ketatanegaraan. Ya. Kalau di sini lebih rinci lagi kejelasan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat. Jadi lebih condong kepada urusan pemerintahan desa. Jadi kalau ini di yang lama itu tidak berbentuk begitu ya.
Ini yang lama langsung status dan kepastian hukum atas desa. Di yang baru itu terutama status pemerintahan desa ya, dan urusan kepentingan masyarakat setempat. Jadi ada istilah sekarang masyarakat setempat. Kalau di Undang-Undang Desa itu disebut masyarakat desa. Kalau di revisi ini itu menjadi masyarakat setempat. Jadi aspek wilayahnya kemudian lebih ditekankan ya secara konseptual masyarakat setempat. Ini saya kira aspek yang penting di dalam tujuan sehingga banyak aspek di dalamnya itu kemudian berkaitan dengan pemerintahan desa. Memang seperti kalau kita review tulisan Pak Yando Zakaria yang berisi tahapan-tahapan ya proses bagaimana undang-undang desa terwujud. Waktu itu memang ada upaya supaya bukan undang-undang pemerintahan desa tapi undang-undang desa ya. Yang kalau menurut Pak Ali Sucipto terus Pak Toro itu yang penting di situ justru aspek prakarsa masyarakat desa. Ya, tapi pada akhirnya di sini ya disebutkan bahwa kejelasan kedudukan desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat. Kalau di undang-undang lama dulu prakarsa, kalau di sini pakai kata kuncinya kepentingan. Kemudian kita lihat juga ada tambahan. Saya kira ini salah satu yang progresif kalau direvisi undang-undang desa karena akhirnya desa-desa yang ada di kawasan suaka alam, pelestarian alam, hutan produksi, kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi kalau kita juga melihat kembali di dalam YouTube perdebatan di Badan Legislatif, kemudian muncul ayat ini itu, kemudian kita lihat bahwa bagus sih ayat ini. Kemudian ada perdebatan jangan sampai nanti bertentangan dengan undang-undang kehutanan dan sebagainya lingkungan hidup. Akhirnya kemudian bentuknya seperti ini. Ketentuan itu diatur di dalam peraturan pemerintah. Ya, kita harus lihat lagi nanti peraturan pemerintah yang lebih teknis. Tapi jelas di Indonesia itu ada 20 ribuan desa di sekitar dan di dalam hutan. Ya. Nah, yang di dalam hutan ini yang sering sulit menjalankan pembangunan desa, mau membangun jalan dianggap perusahaan hutan, mau membangun apa-apa begitu ya. Mungkin konsep semacam agroforestry menjadi bisa berguna di sini. Apalagi sudah ditetapkan di dalam revisi Undang-Undang Desa, kedudukan desa di dalam kawasan suaka alam dan perkebunan ini. Ini hal yang menarik dan penting. Kemudian di pasal 26 ini perubahannya adalah kemudian menjadi kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini kalau kita bandingkan dengan pasal 26 di sana memang tidak langsung merujuk kepala desa bertugas menyelenggarakan kalau di dalam revisinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti pasti di dalamnya itu peraturan pemerintah tentang hal ini akan menjadi rujukannya. Nah, perubahan berikutnya adalah di pasal 2 ayat B. Jadi
tidak lagi kepala desa yang mengangkat dan memberhentikan, tapi mengusulkan kepada bupati dan wali kota. Jelas ini tugas sekaligus penguatan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas PMD, karena pasti nanti meskipun pengusulannya kepada bupati wali kota, toh yang akan secara teknis bertugas adalah Dinas PMD. Jadi di mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pada bupati dan wali kota. Kemudian berkaitan dengan kesejahteraan, ini kalau dilihat bahwa di dalamnya BPJS tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk ketenagakerjaan. Nah, memang penting untuk memahami keunggulan dan kelemahan masing-masing jenis jaminan sosial ini. Jadi kalau BPJS kesehatan sudah pastilah kalau pas sakit dan dirawat itu banyak manfaatnya di sini. Tapi BPJS Ketenagakerjaan ini punya manfaat yang khas, yaitu kalau terjadi kecelakaan, kecelakaan karena pas jam kerja, pas melaksanakan pekerjaan, ya, misalnya pas sedang perjalanan dinas dan sebagainya, itu akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk tidak usah khawatir berkaitan dengan berkaitan dengan anak yang nanti akan sekolah kalau sampai ada kejadian yang tidak sampai fatal bagi orang tuanya. Dan satu hal yang juga penting, nanti pasti sama ini kalau di tenaga pendamping profesional menjadi perdebatan, bagaimana nanti aspek jaminan hari tua di dalam BPJS Ketenagakerjaan, karena itu aspek yang mestinya sangat penting, terutama juga bagi perangkat desa, supaya semacam ada pensiunan, ya. Semacam ada uang pensiun setelah tidak menjabat sebagai perangkat desa lebih dari 6 tahun. Jadi 4 tahun ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan sekarang sudah resmi, selain BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Ini nanti tidak hanya bagi kepala desa, tapi juga perangkat desa dan BPD. Kemudian tunjangan purna tugas, ini juga diresmikan di dalam revisi Undang-Undang Desa. Kalau dari data Kementerian Desa itu di Indonesia Timur, Papua terutama ya, itu sejak tahun 2016 pun sudah ada purna tugas senilai 30 juta. Gitu. Artinya 30 juta ya sekitar 3% dari dana desa. Nah ini diambil dari mana dan sebagainya, pasti nanti sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian yang saat ini juga sedang menjadi banyak pembahasan adalah perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Jadi kita ketahui salah satu yang sering disampaikan kepala desa adalah sudah melakukan implementasi kebijakan, tapi pada tahun berikutnya kemudian dituntut baik itu oleh APH maupun oleh inspektorat gitu ya. Jadi di sini mendapatkan perlindungan hukum. Tentu saja tata caranya seperti apa ini yang perlu dilihat lebih lanjut. Kalau dilihat lebih dalam di dalam lampiran itu, asalkan bukan aspek-aspek yang dinilai merugikan negara oleh BPKP. Jadi BPKP memiliki tugas yang dulu belum pernah ada ya, belum pernah tertulis di dalam undang-undang, tapi dengan revisi undang-undang desa ini BPKP itu kemudian menjadi salah satu penentu. Makanya asal sudah beres di audit BPKP
kantor wilayah setempat gitu ya, itu menjadi aman bagi pemerintah desa. Makanya BPKP pastilah nanti akan menjadi apa namanya itu, menjalankan peran di lapangan, dan pemerintah desa ada baiknya sudah mulai mempelajari audit BPKP dan justru meminta audit itu sehingga nanti bisa diketahui tidak akan ada lagi hal-hal yang merugikan secara hukum. Di perlindungan hukumnya kalau kita lihat di lampiran nanti akan seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri sudah keluar peraturan presiden mengenai risiko pembangunan. Risiko pembangunan ini bahkan di dalamnya itu ada peran yang penting di Menteri Desa, pada Menteri Desa, yaitu risiko pembangunan terhadap desa-desa. Nah, ini risiko pembangunan terhadap desa-desa ini kalau sudah dirumuskan itu akan menjadi panduan bagi BPKP. Bagi BPKP untuk melakukan audit ke desa. Makanya di sini saya kira ada hal yang penting dan menarik bahwa Kementerian Desa mestinya ya bersama BPKP merumuskan risiko-risiko pembangunan desa. Risiko itu isinya itu ya apa yang mungkin akan menghambat pembangunan, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Kalau tahu akan menghambat dan desa melakukan, asal desa siap-siap dengan solusi ya berarti aman. Tapi kalau sudah ada di dalam aturan akan ada risiko itu, tapi desa tidak menyiapkan solusinya, ya berarti dalam audit itu sering dinilai mungkin tidak siap atau sengaja seperti itu. Jadi nanti kira-kira implementasinya seperti itu mengenai perlindungan hukum. Jadi apa namanya itu yang disampaikan di media sosial nanti terjadi impunitas atau berada di atas hukum bagi kepala desa, ya enggak seperti itu, karena di dalam lampirannya sih sudah jelas asal bukan aspek yang tertangkap di dalam audit BPKP. Kemudian ditambahkan juga ayat bahwa kepala desa mengundurkan diri kalau di dalamnya ikut serta dalam jabatan politik atau jabatan lain yang ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang kemudian dipilih oleh rakyat. Jadi pemilu, pilkada, itu kalau kadesnya ikut di sananya, ya, itu maka mengundurkan diri dari kepala desa. Jadi ini kalau dulu tidak pasti gitu ya, sekarang sudah menjadi lebih pasti di dalam revisi Undang-Undang Desa ini. Di pasal 27 ini kepala desa ini susunannya yang berubah dari yang lama. Jadi saya masih ingat ini Mas Nasrun, staf khusus dari Menteri Desa yang mengusulkan supaya susunannya lebih berdaulat, rakyat lebih berdaulat. Jadi ciri-ciri supaya warga desa lebih berdaulat ya laporan yang pertama kepada warga desa. Mari kita lihat misalnya yang susunannya begini. A, memberikan atau menyebarkan kendaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa. Jadi tidak lagi ke atas dulu, tapi laporannya kepada warga desa dulu setiap akhir tahun anggaran. Kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pada akhir masa jabatan. Jadi dibagi dua, setiap tahun anggaran dan akhir masa jabatan. Jadi setiap tahun dan setiap 8 tahun akhir masa jabatan. Kemudian laporan penyelenggaraan secara horizontal, lisan atau tertulis kepada BPD. Jadi kepada warga dulu dalam Musdes, kemudian kepada BPD. Kemudian pengayom semua golongan, baru laporan pertanggungjawaban secara vertikal
kepada bupati dan wali kota. Jadi ini uh, apa namanya ya laporan tahunan dan laporan 8 tahunan akhir masa jabatan kepada bupati wali kota. Ini upaya bahwa ketika laporan itu lebih didulukan kepada rakyat, daulat rakyat atau warga desa. Lalu kemudian kepada BPD dan yang terakhir kepada bupati wali kota. Kemudian kalau kita lihat karena konsekuensi bahwa masa jabatan 2 tahun masing-masing periodenya 2 tahun, masing-masing jabatan 8 tahun, maka memang ada aspek-aspek yang terjadi. Misalnya kepala desa itu tidak pernah yang mau ikut pilkades tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali. Lalu di dalam undang-undang desa yang lama, kemudian dalam revisi ini tentu saja diubah menjadi 2 kali. Nah, ada hal yang sebetulnya sudah muncul di dalam peraturan Mendagri ya tentang revisi untuk yang pilkades itu. Nah, ini dinaikkan menjadi undang-undang. Bagaimana kalau calon kadesnya itu dalam pilkades itu 2 orang? Ya. Kalau cuma 2 orang, maka ditambah lagi untuk apa namanya itu pendaftarannya 15 hari. Kalau masih 2 orang, ditambah lagi 10 hari. Jadi total 25 hari. Setelah itu kalau masih 2 orang, maka itu hanya dipilih melalui musyawarah desa ya, dipilih oleh BPD. Jadi kalau cuma 2 orang terus gitu, maka kemudian itu tidak usah pakai pilkades secara luas ya, tapi hanya dipilih secara mufakat oleh BPD. Nah ini mempercepat, ya pasti mempercepat pilkades kalau ada masalah seperti ini yang muncul berkali-kali ya. Tapi juga perlu diwaspadai jangan sampai muncul berbagai hal yang negatif, intimidasi untuk baik secara fisik maupun psikis maupun secara finansial supaya tidak muncul calon ketiga dan sebagainya gitu. Jadi kalau uh, kalau hanya 1 calon ya nanti jadinya seperti ini. Ini yang perlu diamati nanti ke depan. Tapi yang jelas ada solusi untuk 1 calon menjadi lebih mudah. Tujuannya begitu. Kemudian pasal 39 ini pasal yang ampuh ini kalau sebelum direvisi karena berkali-kali diajukan di Mahkamah Konstitusi dan tidak pernah berubah ya. Nah, sekarang di revisi Undang-Undang Desa ini perubahannya berikut. Kepala desa memegang jabatan kalau semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Sama terhitung sejak tanggal pelantikan, kemudian menjabat paling banyak 2 kali. Kalau dulu 3 kali menjadi 2 kali. Kemudian ini saya kira yang paling banyak disampaikan di dalam demonstrasi para kades dan perangkat desa ya, kades terutama. Dan kemudian nanti di dalamnya ada perangkat desa. Kemudian perangkat desa ya, ini ada tambahan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada syarat seperti ini. Saya kira nanti mungkin ada implikasi lebih lanjut di dalam indikasi bertakwa itu. Kemudian kesejahteraan kepala perangkat desa, ada penghasilan tetap bulanan, tunjangan dan penerimaan lain yang sah, jaminan sosial sama, kesehatan dan ketenaga kerjaan, dan tunjangan purna tugas. Ini yang semula tidak ada, kemudian sekarang jadi ada ini. Kemudian
53A ini yang tadi kami sampaikan di awal bahwa meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja, maka perlu penata laksanaan perangkat desa. Jadi kelihatannya sederhana ini, tapi kalau nanti wujudnya ada reformasi birokrasi pemerintahan desa, ya pasti nanti akan menjadi sangat apa namanya sangat detail ya, sangat detail. Jadi ini kelihatannya hanya pelatihan saja, bisa dikira begitu, tapi kalau kemudian di dalam peraturan pemerintah yang sekarang kalau kita lihat itu Kemenpan RB pasti turut serta ya, dalam perumusan peraturan pemerintah itu. Nah, kalau reformasi birokrasi pemerintahan desa masuk di dalamnya itu dengan basis pasal 53A ini, maka ya desa perlu siap-siap tadi. Ada ada konsistensinya sih. Kalau nanti reformasi birokrasi pemerintahan desa ada, kemudian dikaitkan dengan BPKP, mestinya sih menguntungkan, ada untungnya bagi desa. Kalau mereka melaksanakan, lanjutnya yang reformasi birokrasinya bagus itu administrasinya bagus. Dan dengan demikian ketika dicek oleh BPKP juga lebih sering lulus lah daripada yang gagal gitu. Jadi ada konsistensi yang apa namanya itu menguntungkan bagi desa. Gitu. Kemudian berikutnya adalah BPD. Ya. Ini juga sama sesuai dengan tadi. Dan yang menarik ini adalah memperhatikan 30% anggota BPD itu adalah perempuan. Ya. Jadi ini tambahannya. 30% keterwakilan perempuan. Jadi tidak hanya keterwakilan wilayah, tapi juga keterwakilan perempuan. Kemudian masa keanggotaan sudah pasti berubah dari 6 tahun ke 8 tahun dan bisa dipilih untuk 2 kali, tidak lagi 3 kali. Jadi ini untuk BPD tambahannya 30% keterwakilan perempuan. Saya kira itu hal yang menarik ini. Masih ingat waktu itu Mbak Lulu di dalam badan legislatif yang aktif mengusulkan hal ini. Kemudian salah syaratnya ini hanya perubahan saja sih. Hanya perubahan kata sedikit, berusia paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah. Kalau di yang lama itu menjadi dua huruf, kalau ini kemudian menjadi 1 huruf, gitu saja. Kemudian anggota BPD juga sama, mendapatkan tunjangan, kemudian dari ADD, kemudian jaminan sosial 2, kesehatan dan ketenaga kerjaan, kemudian purna tugas. Jadi sesuai tadi kepala desa, perangkat desa, kemudian BPD. Kemudian nanti kita perlu diskusikan konsekuensi dari perubahan kepentingan masyarakat desa ya, menjadi masyarakat setempat. Dari masyarakat desa menjadi masyarakat setempat. Apakah punya di di lapangan atau sebetulnya penamaan saja, karena masyarakat setempat ini kemudian menjadi ada masyarakat setempat yang bukan masyarakat desa, kira-kira sih seperti itu. Tapi kita coba cek karena ini memang konsep-konsep local development, konsep-konsep local ekonomi seperti itu. Jadi hal-hal yang disebut lokal kemudian disebut seperti masyarakat setempat. Kalau di kita ya masyarakat itu ya ada plus minusnya sih. Kalau dia bukan masyarakat desa kita tapi dia tinggal di desa kita ya kita ikut sertakan itu. Tapi kalau masyarakat desa kemudian menjadi harus punya KTP desa, nah itu konsekuensi-konsekuensi seperti itu yang perlu dicek lebih lanjut. Contohnya kalau di dalam BLT dana desa kan tidak harus punya KTP desa, tapi kalau dia memang tinggal di desa itu dan diakui, maka juga bisa mendapatkan
boleh mendapatkan BLT. Seperti itu. Kemudian tentang dana desa dan alokasi dana desa, ini sudah dipastikan ini bahwa dan sesuai dengan undang-undang uh, keuangan negara, ya, keuangan pusat dan daerah, manajemen pengelolaan keuangan pusat dan daerah, maka dana desa itu adalah dana diambil dari dana transfer daerah. Kalau di dalam undang-undang desa yang lama itu tidak disebut ya pernyataan ini, sehingga bisa langsung dari APBN ya, tapi ternyata di dalam prakteknya kan sesuai undang-undang otonomi daerah tetap harus berbasis transfer daerah. Nah, itu yang kemudian dipastikan di dalam revisi undang-undang ini. Dengan demikian ya pasti sangat tergantung dari transfer ke daerah gitu ya. Meskipun nilainya bisa tinggi karena uh, transfer daerahnya itu seperti apa. Kemudian kalau di samping itu ada alokasi dana desa yang di sini sudah disebutkan bahwa paling sedikit 10% dari DAU dan bagi hasil. Dan di dalam PMK Peraturan Menteri Keuangan tahun lalu itu sudah disebutkan bahwa kalau tidak sampai 10% maka akan diambil ya, dari DAU dan bagi hasil. Nah, bagaimana bisa diambil dari DAU dan bagi hasil? Ya, ini di angka 5 bisa dijelaskan di situ. Diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap bagi pemerintah desa ya. Dari rekening pemerintah kepada rekening desa. Jadi dengan demikian bisa lebih pasti ini ADC 10%, dan kalau daerah tidak menyampaikan itu di dalam rancangan APBD-nya, maka pemerintah pusat dalam hal ini tentu saja Kementerian Keuangan bisa langsung memotong DAU dan bagi hasil. Ya, jadi sekarang menjadi jelas itu bagaimana DAU dan bagi hasil dipotong ya karena ADD-nya bisa langsung ditransfer dari rekening pemerintah ke rekening pemerintah desa, rekening kas desa. Kemudian pendapatan ini ada tambahan ini, jadi ada pendidikan kemasyarakatan. Ya, jadi tidak hanya untuk pemberdayaan, tapi ini menjadi ada pendidikan kemasyarakatan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Ini hal yang kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya lintas negara itu sangat penting. Jadi dari kajian lintas negara itu diketahui bahwa penurunan ketimpangan negara itu positif ya terjadi kalau pendidikan warga itu meningkat. Jadi kalau pendidikan warga meningkat, maka ketimpangan ekonomi negara itu menurun. Jadi memang secara global ketimpangan meningkat, tapi masing-masing negara ternyata beda-beda. Ada yang tetap menurun gitu di dalam masa modern ini, yaitu yang pendidikan warganya itu ternyata semakin bagus. Jadi nanti kita lihat lebih lanjut kalau emang ini ada pendidikan kemasyarakatan, KPMD dan sebagainya pasti jadi penting. Kalau di Kementerian Desa dulu ada pusat pelatihan masyarakat, itu maka aspek-aspek pendidikan kemasyarakatan ini menjadi penting. Tidak hanya untuk kepentingan kementerian atau proyek ya, tapi untuk kepentingan negara itu bahwa semakin warganya terdidik, ketimpangan ekonominya semakin turun. Kemudian berikutnya adalah belanja APBDes. Ini disebutkan secara eksplisit di dalam revisi Undang-Undang Desa, termasuk insentif
bagi RT dan RW. Jadi insentif bagi RT dan RW. Jadi sudah pasti ada penguatan finansial bagi ketua RT dan ketua RW. Pasal 78 ini adalah pasalnya pembangunan desa. Ya. Jadi ada hal yang menarik di sini. Ini pasal ini ada beberapa perubahan. Tidak ada lagi kata kunci kemiskinan, tapi diganti penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi. Jadi kalau kita baca nih, pembangunan desa bertujuan menciptakan. Kalau dulu tidak menciptakan, tapi mewujudkan dan sebagai ini menciptakan. Jadi harus terjadi kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta kalau dulu pengurangan kemiskinan, kalau ini menjadi penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian di bawah, kalau dulu hanya sampai secara berkelanjutan, sekarang ditambah bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Ini masih ingat ini usulannya ini. Kehidupan dan penghidupan ini usulan dari Pak Sugito ini, Pak Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan. Jadi pasti nanti aspek ini akan menjadi hal yang dikembangkan lebih lanjut oleh tim beliau. Kemudian dari kemiskinan kenapa jadi kesenjangan sosial? Ya karena disadari waktu itu kami menyampaikan bahwa kalau kemiskinan dengan cara mengukur seperti sekarang, semakin banyak bantuan atau subsidi kepada warga justru malah meningkatkan kemiskinan ya, karena penghitungannya kan belanja ya. Bukan penghitungan pendapatan tapi penghitungan belanja. Maka ya yang rugi desa sudah berupaya mengurangi kemiskinan tapi dihitung meningkatkan kemiskinan. Tapi yang jelas penghitungan laporan dengan cara begitu, penghitungan kesenjangan sosial, karena penghitungannya itu pengeluaran ya. Pengeluaran bagi orang miskin pasti sama dengan pendapatan. Tapi pengeluaran bagi orang kaya itu pasti lebih rendah dari pendapatannya. Makanya kesenjangan pendapatan itu pasti relatif terhitung merata. Relatif terhitung lebih merata dari kalau dihitung pendapatan. Makanya kemudian daripada sama-sama penghitungannya berbasis metode yang beda dari kondisi lapangan, ya sudah kesenjangan sosial ekonomi saja, sehingga tidak merugikan desa secara metodologis, tidak merugikan desa. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian RPJM Des pasti ada perubahan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Kemudian sistem informasi desa itu harus bisa dikelola pemerintah desa dan bisa diakses. Tapi ini kan nanti harus dicek lebih lanjut sehingga di Kementerian Desa misalnya menyiapkan sistem informasi desa sekaligus berbagi paket data desa. Karena selama ini kalau desa menyelenggarakan infrastruktur server sendiri terlalu mahal dan tidak efisien. Yang paling enak ya memang nanti kerjasama dengan Kominfo menyediakan website untuk desa, sementara data-datanya dipasok dari berbagai pihak. Pastilah dari Kementerian Desa, tapi juga dari kementerian yang lain. Pasal BUMDes ini pasti baru ya, karena dilakukan ya tadi sudah disampaikan di awal bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi basis kenapa perlu revisi undang-undang ini ya pasti BUMDes ada. Dan di sini dikaitkan terutama adalah pertama supaya ada profesionalitas bagi pengurus BUMDes. Tapi tekanan yang banyak di sini adalah kerjasama BUMDes dengan BUMD, BUMN, swasta, dan koperasi. Jadi makanya di ayat 4
itu disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama. Jadi sama-sama diketahui sebetulnya sudah ada peraturan pemerintah mengenai BUMDes PP 21, PP 11 tahun 2021 gitu. Jadi sebetulnya dan di situ sudah lebih detail. Kita sudah tahu lah riwayatnya kenapa peraturan pemerintah nomor 11 2021 itu sangat detail karena memang itu semula diarahkan untuk revisi dari peraturan Menteri Desa untuk BUMDes, tapi ternyata ada kesempatan menaikkan aspek legalitasnya menjadi peraturan pemerintah, bukan PP, bukan permen tapi PP. Ya. Nah, pasal peralihan, pasal 118 ini pasal yang krusial untuk saat ini, ya. Karena pasal inilah yang nanti yang akan menentukan sebelum berbagai PP baru muncul, pasal ini menjadi patokan. Yang pertama, Kades dan anggota BPD yang menjabat 2 periode dapat mencalonkan 1 periode lagi. Jadi yang sudah menjabat 2 periode sebelum undang-undang ini dapat mencalonkan 1 periode lagi. Jadi sudah sudah tegas di situ ya. Jadi kenapa itu? Ya itu kalaupun ditanya sampai ke MK juga jawabannya itu adalah wewenang pembuat undang-undang. Dan kita tahu ini undang-undang ini sejak awal yang sudah muncul di publik kan memang dari usulan dari DPR ya pada legislatif. Jadi dan kita sudah sama-sama tahu alasannya karena muncul di YouTube itu perdebatan di pasal peralihan ini. Kemudian yang masih menjabat periode pertama dan kedua maka menyelesaikan sisa jabatannya sesuai undang-undang ini. Jadi kalau saat ini misalnya jabatannya sampai tahun kelima, ya, maka masih ada bukan 1 tahun lagi, tapi 3 tahun ke depan sampai 8 tahun. Jadi yang tadinya 6 tahun menjadi 8 tahun. Kemudian yang periode ketiga juga sama. Kalau periode ketiga baru sampai tahun ke-5, masuk tahun ke-6, maka akan nambah 2 tahun lagi. Kemudian kepala desa yang terpilih tapi belum dilantik, maka dia tidak lagi dilantik 6 tahun, tapi dilantik untuk masa jabatan 8 tahun, paling banyak periodenya 2 kali. Ini yang menarik ini, yang E ini. Kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan Februari 2024. Jadi kalau berakhirnya 28 Februari ya, itu dapat diperpanjang. Jadi sampai 8 tahun. Jadi 2 tahun tambah lagi 2 tahun ke depan. Jadi ini juga masih muncul pertanyaan sampai dengan itu kan gampang saja pokoknya berakhir di 28 Februari lambat gitu maka dia diperpanjang. Kemudian perangkat desa yang berstatus pegawai negeri ini kan melanjutkan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur oleh pemerintah daerah, peraturan pemerintah. Saya kira yang penting di pasal peralihan ini kemudian langsung berlaku sejak diundangkan, berarti di 25 April sudah berlaku ini, sudah usianya kalau sekarang 29 ya, sudah 4 hari ini usianya. Jangan lupa dilihat bagian penjelasan karena ini ada hal-hal yang baru di dalamnya. Dana operasional penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk operasional rumah tangga desa. Artinya bisa dipakai untuk rapat-rapat desa dan sebagainya. Untuk pembelian barang di kantor kepala desa itu juga boleh. Karena di sini untuk operasional rumah tangga di desa. Kemudian kepala desa ini menjadi ada definisi. Ya. Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas
dari pemerintah dan pemerintah daerah. Memang penguatan-penguatan pemerintahan desa, jangan lupa dilihat juga bagian penjelasannya di situ, karena ini bagian yang tidak terpisahkan. Di situ yang paling paling terlihat ya penguatan dari pemerintahan desanya. Kemudian tunjangan, ini ada tunjangan istri, tunjangan suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, tukin, ya, tunjangan pemanfaatan tanah. Jadi banyak sekali tunjangannya. Pasti ini aturannya mirip seperti pegawai negeri ya, ASN ya. Kemudian nanti ada reformasi birokrasi tadi. Kemudian tunjangan purna tugas, ini langsung disebut penerimaan yang sah supaya tidak memunculkan interpretasi lain. Jadi itu sah sebagai penghargaan telah menyelesaikan jabatannya. Kemudian perlindungan hukum, ini tadi yang tidak muncul di depan. Perlindungan hukum ini jelas ini, kecuali ditemukan penyimpangan berdasarkan audit BPKP. Jadi jangan lupa dilihat pasal penjelasan itu sih, pesan saya begitu. Karena adanya di sana sebagian yang tidak ada di pasal-pasal batang tubuh. Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa, penggunaan dana desa, kemudian masyarakat mengetahui capaian dari hasil dana desa. Ini pentingnya MonFDD yang selama ini diisi oleh tenaga pendamping profesional, karena dari situlah pemerintah pusat, pemerintah daerah mengetahui. Jadi supaya lebih pas, lebih tepat lagi MonFDD diisi oleh pendamping desa, karena nanti itu sangat berpengaruh di sini. Pengecekan BPKP ya mestinya akan dimulai dari MonFDD itu. Jadi ada baiknya desa juga mengetahui hasil dari MonFDD supaya tidak kaget ketika ditanya kok begini datanya seperti ini gitu. Kata desa nggak begitu lah itu kan. Kemudian forum musyawarah desa ini sempat jadi perdebatan internal, ini pertemuan kepala desa dan masyarakat desa mengedepankan musyawarah mufakat. Kemudian perangkat desa ini lebih ditegaskan lagi, diwadahi dalam sekretariat desa dan pendukung tugas kepala desa. Ini ada di dalam SOTK sama. Kemudian ini adalah dana desa, ini juga sudah sama dengan PMK, jadi dinaikkan dari PMK ke undang-undang bagaimana menentukan kisaran dana desa. Kemudian ya ini yang jaminan sosial. Saya kira seperti itu, Gus Manudi. Jadi boleh dikatakan seperti kami sampaikan di awal, Gus Manudi, itu memang ada penguatan di masing-masing level ya. Pemerintah pusat, BPKP disebut, jangan lupa itu ada disebut meskipun di lampiran kan jadinya tetap akan jalan ya. Makanya ada 2 langkah yang akan dilakukan, yaitu menentukan risiko pembangunan desa dan kemudian barulah audit pembangunan desa. Kemudian di pemerintah daerah terutama Pemda Kabupaten itu ada tambahan wewenang tadi termasuk untuk perangkat desa ya. Meskipun ada yang dikurangi wewenangnya, ADD bisa langsung dari rekening negara ke rekening kas desa ya. Kemudian di desa tadi juga sama, banyak aspek yang dikuatkan, rekognisi untuk desa di hutan tadi, pemerintah desa juga, perempuan di desa bisa masuk BPD, sudah dijatah 30% minimal, serta jangan lupa di balik tambahan kesejahteraan itu akan ada ukuran kinerja. Jadi pasti akan ada seperti itu. Kayak seperti itu. Yang lain tentang BUMDes, saya kira kalau BUMDes kok dilengkap di PP 11 ya. Tapi ya memang harus ada itu.
Kalau nggak ada gimana? Wong diktum menimbangnya karena BUMDes ya. Gitu. Kayaknya begitu Gus Manudi ke pemirsa sekalian yang bisa disampaikan. Ya, ya terima kasih Gus. Eh, Pagi ini terdapat pencerahan. Mungkin nanti saya ada usulan Gus. Mungkin ada nanti di Oh sorry forum-forum Gus, ya. saya